satu-satunya pengkhianat yang tidak berdosa adalah pengkhianat politik. Loncat-loncat politik ke partai satu ke partai yang lain, itu adalah satu-satunya pengkhianat yang tidak berdosa. Itulah nikmatnya negara demokrasi, saudara-saudara. Jadi negara demokrasi membuat sesuatu tidak menentu, tapi disitulah indahnya demokrasi. Demokrasi membuat sebuah negara tanpa pertumpahan darah. Demokrasi membuat kebebasan yang sangat terbuka, sehingga politik itu hanya seperti permainan. Jangan dilihat ketika kita melihat otoriteranisme di seluruh dunia, di mana negara dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka penduduknya akan tegang terus, ya, tidak menikmati kesenangan berpolitik, pesta demokrasi, tidak pernah menikmati pesta demokrasi. Makanya marilah kita jaga demokrasi ini dengan seberapa kuatnya, dengan seberapa fasilitas yang ada yang kita nikmati. Memang kadang-kadang banyak keluhan kalau demokrasi ini biayanya mahal, demokrasi membuat negara tidak menentu. Tapi lihat bahwa dengan demokrasi banyak negara menjadi maju. Kita lihat juga berapa tahun demokrasi di Indonesia ini. Kalau tidak ada demokrasi, orang-orang seperti Jokowi tidak akan pernah menjadi presiden. Kalau tidak ada demokrasi, orang-orang seperti Ahok tidak akan pernah menjadi gubernur. Kalau tidak ada demokrasi, orang-orang seperti Gibran tidak akan meloncat secepat kilat. Itu jadi kenikmatan demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi, kita tidak bebas berbicara, tidak bebas mengkritik, tidak bebas membuat ya statement gitu. Nah, di dalam negara demokrasi, warga negara adalah penguasa. Sebagai warga negara, malah kita mengendalikan partai politik, bukan dikendalikan oleh partai politik. Ini politik bukan, dalam demokrasi bukan siapa yang paling baik yang memimpin, tetapi siapa yang paling diterima oleh rakyat. Ini yang akan menjadi pemimpin. Kalau kita mencari yang terbaik itu kan jadi relatif, sehingga mencari pemimpin yang paling diterima oleh mayoritas rakyat. Tentu saja dengan cara demokrasi tadi. Nah, sebenarnya beberapa coretan saya ini saya buat sebelum deklarasi Pak Prabowo dengan Gibran. Dan saya sudah membuat grup Gibran for President itu pada tanggal 17 Desember 2020. Jadi saya sudah membuat Gibran for President itu sejak tanggal 17 Desember 2020. Nah, kalau Anda mau mengikuti, silakan mengikuti grup ini. Sekarang kita main berandai-andai dulu ya. Jadi saya mencoba untuk melihat pikiran Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu berpikir bagaimana, karena kan hanya sampai 2 periode. Nah, berpikir bagaimana programnya itu jalan. Bagaimana program yang sudah dimulai dan sudah dipacu ini bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Nah, yang paling dihindari oleh Pak Jokowi, program Pak Jokowi ini bisa berlanjut, itu intinya. Nah, yang paling tidak
diinginkan oleh Pak Jokowi adalah tentu saja dari 3 kontestan pemilu atau kontestan presiden ini yang paling dihindari adalah terpilihnya Pak Anies Baswedan, tentu saja dengan ya terutama Pak Anies Baswedan. Kita lihat program DKI ya, ketika Jokowi digantikan oleh Pak Ahok, kemudian Pak Ahok digantikan oleh Pak Anies. Ini kan dari Pak Ahok ke Pak Anies jauh sekali, program-programnya dipotong di tengah jalan dan banyak sekali program-program yang tidak berjalan gitu. Nah, ini juga kalau yang menjadi presiden ini Pak Anies, maka program-program Pak Jokowi akan berjalan di tempat. Bahkan kemungkinan perkembangan pindahnya IKN akan dalam tanda petik kalaupun jadi akan sangat terhambat. Makanya kemudian Pak Jokowi membuat dengan ya timnya ya, dan ini juga berjalan sesuai rencana ya, rencana. Jadi kalau misalkan nanti kontestan ini antara, kita lihat dulu Pak Ganjar dengan tim Anies. Nah, kita lihat kalau misalkan head to head, ini kemungkinan kita lihat dulu ketika dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Ini selisihnya dulu sedikit. Katakanlah kemudian kalau Pak Ganjar ini head to head dengan Pak Anies, maka ada kemungkinan Pak Ganjar kalah. Kalau dari dulu saja ya, karena program Pak Jokowi sangat besar dan sosoknya sangat mendunia. Nah, tapi karena yang bertanding sekarang ini adalah 3, maka kalau nanti yang masuk final ini Pak Anies dengan Pak Ganjar, saya prediksikan Pak Ganjar kalah ya. Tapi kalau kemudian nanti yang bertanding dalam putaran final ini Pak Prabowo dengan Pak Anies, maka suara akan merapat ke Pak Prabowo sehingga Prabowo bisa unggul. Nah, ini yang membuat perhitungan-perhitungan Pak Jokowi. Nah, kalau yang masuk final ini Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka kemungkinan besar yang menang adalah Pak Prabowo karena suara-suara Pak Anies masuk ke Pak Prabowo. Jadi kalau kita analisa ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu secara umum nanti siapapun lawannya itu akan kalah. Jadi siapapun lawannya akan kalah. Tetapi Pak Ganjar akan masuk ke putaran kedua. Pak Ganjar akan masuk ke putaran kedua. Nah, ini jadi kalau Pak Ganjar masuk ke putaran kedua, melawan Anies akan kalah, melawan Pak Prabowo akan kalah. Ini yang diantisipasi Pak Jokowi ya dan timnya. Jadi inilah permainan politiknya yang mungkin banyak orang tidak tahu ya, tidak menganalisa seperti itu. Ya, namanya ini kelihatannya hiruk pikuk ya, tetapi justru dari hiruk pikuk ini akan membuat bangsa tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada kerusuhan. Kalau kita mempunyai negara demokrasi, makanya kemudian demokrasi itu marilah kita jaga supaya bisa murni dan konsekuen dalam kita memilih. Jadi ketika seseorang dengan bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, maka di situ akan menjadi
saksi. Jadi Tuhan akan menjadi saksi dalam pemilihan itu. Kita lihat kayak kita mengambil sebuah ayat di Alkitab ya, dari Matius, dari Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Keputusan kami, keputusan Roh Kudus. Artinya bahwa ketika rakyat itu diberi kebebasan untuk memilih, maka insya Allah bahwa keputusan dari rakyat ini juga menjadi keputusan dari Roh Kudus. Paling tidak keputusan dari rakyat juga menjadi keputusan Roh Kudus. Itulah kemudian dalam negara demokrasi itu hampir tidak terjadi perang saudara atau penumpahan darah. Nah, ini asalkan kemudian ketika demokrasi ini berjalan dengan monitoring kesukuan tadi, para pemimpin negara bertegang teguh dan tidak haus kekuasaan. Apa yang dipilih rakyat, itulah yang akan dilakukan. Demikian, selamat melakukan Pesta Demokrasi 2024. Kiranya Tuhan memberikan rahmat-Nya sehingga akan terpilih presiden dan wakil presiden yang dikehendaki rakyat. Dengan demikian Tuhan juga akan berkarya di dalam pemerintahan yang demokratis ini. Seperti juga apa yang dilakukan dalam sidang-sidang setiap permasalahan yang muncul di gereja perdana ya. Jadi dilakukan 7 konsili ya, rapat agung yang selalu mendengarkan apa para bapak gereja. Jadi kaisar di Konstantinopel selalu mendengarkan apa kata para bapak gereja yang sedang melakukan rapat agung konsili ini. Demikian, selamat menikmati pesta